Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Ilham Nur Fikri dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai feminisme. Yang kita ketahui bersama bahwa feminisme merupakan sebuah gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan keadilan hak perempuan dengan pria. Pada presentasi kali ini dengan kajian saya yang berjudul Peran dan Kedudukan Perempuan dalam novel Meriana, Mimpi Sejuta Dolar karya Albert Endah dan novel Gadis Girl karya Carla Panray. Sebelum ke pembahasan, saya akan terlebih dahulu menceritakan sinopsis pada novel tersebut. Novel Gadis Girl karya Carla Panray adalah salah satu novel yang menggambarkan nilai dan pengalaman hidup manusia. Novel ini menceritakan kepada kita kisah tentang seorang yang mencari makna hidup. Carla sebagai tokoh utama dalam novel tersebut selalu mencari makna hidupnya. Usaha yang dilakukan olehnya untuk menemukan makna hidup terlihat dari tindakannya sepanjang hidupnya. Ketika Carla masih kecil, dia selalu ingin melakukan yang terbaik untuk orang tuanya. Tetapi, orang tuanya sering menyakiti perasaannya. Pada suatu kali, dia berjanji kepada ayahnya untuk merahasiakan pelecehan seksualnya. Karena dia diancam oleh ayahnya untuk tidak memberitahu orang lain. Tetapi, dia sangat mencintai ayahnya. Kemudian, dia menjalani masa kecilnya di bawah tekanan, sekaligus menjadi seorang guru dan menjadi seorang biarawati pada usia 12 tahun. Selanjutnya, sebagai seorang wanita biasa, Carla ini perlu mencari pekerjaan dan menikah, dan dia memutuskan pernikahannya dengan James meskipun mereka telah memiliki seorang putri bernama Caroline. Setelah itu, dia bertemu dengan seorang pria bernama Hal dan mendapatkan anak perempuan lagi bernama Victoria. Tetapi mereka tidak pernah menikah. Kegagalan dalam hubungannya dengan pria membuatnya merasa tidak lebih berarti. Selanjutnya, sinopsis novel Mimpi Sejuta Dolar karya Albert Endah. Nah, pada novel Meriana True Story Mimpi Sejuta Dolar ini menceritakan tentang hidup seorang gadis yang berusia 18 tahun, Meriana. Meriana beserta lika-liku hidupnya hingga menjadi orang yang sukses. Diawali dengan cerita kerusuhan pada tahun 1998. Meriana yang merupakan etnis Tionghoa mendapat berbagai cekalan sehingga ia dan keluarganya harus pergi dari kota Jakarta. Keinginannya untuk melanjutkan kuliah di Universitas Trisakti yang telah ia idam-idamkan sejak lama pun langsung hilang dan sesaat bak ditelan bumi. Lalu, dengan diikuti krisis moneter yang terjadi pada saat itu, membuat keluarga Meriana benar-benar kacau. Hal ini merupakan salah satu paksaan yang akhirnya membawa Meriana menuju kesuksesan. Karena keadaan yang sangat tidak kondusif untuk melanjutkan pendidikan di Indonesia, akhirnya Meriana pun pergi ke Singapura untuk melanjutkan kuliahnya. Kampus yang ia pilih adalah Nanyang Technological University, dengan dibayangkan bahwa kehidupan Meriana di Singapura adalah kehidupan yang serba mudah, sama sekali tidak seperti itu. Masa kuliah dilaluinya dengan sangat sulit, kondisi perekonomian keluarganya yang sedang buruk karena krisis moneter pada saat itu membuatnya tak menurun pilihannya selain mandiri dan berusaha tidak memperepotkan kedua orang tuanya. Selanjutnya kita ke perbandingan, yaitu pada novel Meriana Mimpi Sejuta Dolar karya Albert Endah dan novel Gadis Girl karya Carla Panray. Yang pertama, pada bidang ekonomi. Bidang ekonomi pada novel Gadis Girl, peran dan kedudukan perempuan di bidang ekonomi dalam novel ini, seseorang perempuan yang bekerja di sebuah restoran dengan gaji yang sangat pas-pasan, sementara dirinya memiliki satu anak perempuan yang masih kecil untuk terus dihidupinya. Dia masih merasakan bahwa pekerjaan sebagai pelayan restoran ini tidaklah mampu mencukupi kehidupannya dan anaknya, sehingga dia memiliki keinginan untuk bekerja di tempat lain dengan gaji yang lebih besar. Pada kutipan halaman 292, saya akan melakukan lebih baik. Saya berkata pada diri saya sendiri, saya akan melacurkan tubuh saya untuk mendapatkan uang dan bersenang-senang. Kutipan di atas menyatakan bahwa Carla rela menjual tubuhnya demi kehidupan yang lebih baik, yaitu demi mendapatkan uang yang lebih banyak
untuk membiayai kehidupannya dan anaknya. Dia berjuang bagaimanapun agar dia hidup dan anaknya hidup layak dan tidak berkekurangan. Carla di sini berperan sebagai ibu yang sangat memperjuangkan anaknya. Terbukti dengan dirinya yang rela menjadi seorang wanita malam. Dia juga memiliki kedudukan yang penting dalam keluarganya karena tanpa perjuangannya maka tidak akan ada kehidupan yang layak untuk anaknya yang masih kecil. Selanjutnya, bidang ekonomi pada novel Mary Riana. Perempuan juga berhak menggeluti bidang ekonomi, khususnya dalam lingkup keluarga. Peran dalam bidang ekonomi perlu diperjuangkan karena menurut sejarah, peran dalam bidang ekonomi ucap kali didominasi oleh laki-laki. Di dalam novel ini, Mary menunjukkan bahwa perempuan dapat berhasil dalam bidang ekonomi. Ia ingin terbebas dari masalah finansial yang dihadapi selama ini, serta bekerja saat kuliah. Ia melakukan agar terbebas dari masalahnya. Terbukti dalam kutipan halaman nomor 220, "Aku tidak mau hidup dalam belitan kemiskinan. Aku ingin sukses secara finansial. Aku ingin membahagiakan orang tuaku selagi mereka muda. Aku ingin membuktikan pada banyak orang bahwa kerja keras bukan sesuatu yang mustahil untuk kehidupan yang lebih baik seperti yang kuimpikan." Mary sebagai seorang perempuan yang pantang menyerah, kuliah sebagai pekerja untuk memenuhi biaya hidupnya selama menjalani kuliah di NTU. Disinilah ia lebih memilih seorang pekerja dan ia menilai bahwa seorang perempuan yang tidak kalah dengan pria, perempuan juga dapat bekerja untuk membiayai kehidupannya. Pada kedua bidang ini, yang membedakan adalah Carla yang bekerja untuk anaknya yang menjadi wanita malam dan Mary Riana bekerja sebagai orang kuliahan untuk membiayai perkuliahannya. Selanjutnya pada bidang sosial, yaitu pada novel Gadis Girl. Di sini Carla yang menjadi kepala rumah tangga karena James tidak bisa diandalkan. Bagi Carla, James adalah seorang laki-laki yang tidak tahu bagaimana menjadi seorang suami bagi seorang perempuan. Carla yang menerima apa adanya James, dia berjuang menjadi kepala rumah tangga karena suaminya James tidak bisa diandalkan. Semua dihadapi demi kebutuhan rumah tangganya. Dia rela tetap bersama James walaupun James tidak beruang dan hanya bekerja sebagai tukang listrik. Nah, pada bidang sosial yaitu pada novel Mary Riana. Nah, di sini nilai feminisme di bidang sosial yang berhubungan dengan peran perempuan dalam masyarakat dan ranah publik. Mary Riana misalnya berjuang sebagai perempuan untuk mendapatkan pekerjaan, komunikasi di luar ranah domestik, ikut serta dalam organisasi, dan menampilkan kualitas diri pada publik bahwa perempuan adalah makhluk yang kuat. Mary terjun dalam dunia berbekal keberanian yang muncul dalam diri sendiri. Selanjutnya, yaitu perbedaannya ada pada bidang pendidikan. Pada novel Mary Riana, nilai feminisme di bidang pendidikan yang dimiliki oleh tokoh utama yaitu Mary Riana. Nilai tersebut ditunjukkan oleh Mary Riana saat menjalani hidup di Singapura saat kuliah. Bagi Mary dan keluarganya, pendidikan sangatlah penting untuk menunjang kehidupan kelak. Dengan kondisi ekonomi keluarga yang sangat sulit, Mary dikirim oleh keluarganya untuk kuliah di Singapura. Perbedaan yang kedua yaitu pada penyampaian aspirasi yang terdapat dalam novel Gadis Girl karya Carla Panray. Carla di sini memiliki pikiran yang sangat luar biasa tentang Tuhan dan kehidupan. Semua yang ingin dia tahu maka akan dia tanyakan dan akan cari tahu. Itu pada kutipan ketaatan buta, di mana seseorang saudari tidak bertanggung jawab atas tindakannya sendiri dalam upaya untuk melakukan kehendak Tuhan hanya dengan mengikuti perintah, tidak lagi di mana diterima oleh semangat reformasi. Kutipan di atas menyatakan salah satu pendapat Carla tentang kehidupan seorang biarawati yang hanya mengikuti perintah Tuhan. Pendapat Carla tersebut sangat berani, karena hal tersebut menyangkut sebuah agama yang dianggap sakral. Carla berjuang mencari arti tentang Tuhan dan segala hal yang berhubungan tentang hal tersebut. Carla memiliki peran sebagai wanita yang keinginan menjadi suster dengan segala ketidaktahuannya demi bangkit dan mencari kedamaian dan hakikat Tuhan yang sebenarnya. Itulah perbedaan dan persamaan yang terdapat dalam kedua novel tersebut. Persamaannya ada pada kedua bidang. Yang pertama bidang ekonomi dan bidang sosial. Perbedaannya pada bidang pendidikan dan penyampaian aspirasi. Novel ini sangat menarik untuk dikaji karena sama-sama melatar belakangi feminisme dan perjuangan seorang wanita untuk menjalani kehidupannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam ucapan maupun dalam hasil kajiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.